Kita akan masuk pada perkuliahan lebih fokus kepada ketimpangan struktural ekonomi dan politik yang dihadapi desa ya. Ini sebenarnya sudah dibahas ketika minggu lalu kita membahas tentang ilmu ya, bahwa sosiologi pedesaan adalah ilmu dan mengapa kita pelajari karena desa sampai sekarang sebetulnya masih menghadapi persoalan struktural ya. Saya sudah gambarkan dalam waktu minggu lalu dalam hal yang cepat. Nah, ini akan kita dalami ya. Tapi fokus perkuliahannya saya akan menekankan kepada bagaimana sih mengatasinya ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa kita masih menghadapi, apa bukti-buktinya ya. Indra, mic-nya ditutup, Dra. Oke. Jadi ada 4 bahasan analisis ya untuk menunjukkan bukti-bukti komunitas dan desa itu menghadapi ketimpangan struktural ya. Kemudian sebelum ada undang-undang desa, kita tuh maksudnya desa menghadapi ketidakseimbangan transformasi ekonomi ya. Kita mengalami transformasi ekonomi ya. Tetapi perkembangan ekonomi desa itu menghadapi juga lag ya, di mana kecepatannya lebih lambat dari transformasi politiknya ya, Jadi istilahnya sudah ada hak dari undang-undang memberi tempat ke desa, tetapi ekonominya belum bergerak ya, belum bergerak. Ada persoalan-persoalan struktural. Kemudian apa akibatnya dengan ketimpangan seperti itu dan apakah ini akan berlanjut ya. Jadi keempat itu adalah ketimpangan yang berkelanjutan. Kalau itu yang dihadapi oleh desa, apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluar. Dan jalan keluar ini harus Anda pikirkan ya ke depan, dan ini tantangan buat kita bersama. Oleh karena nanti di akhir kuliah saya akan meminta atau memberi tugas pada Anda untuk memikirkan hal itu dan menuangkannya dalam tulisan yang padat ya. Tulisan yang padat. Baik. Saya membedakan antara komunitas dan desa. Komunitas itu masyarakat ya, sudah minggu lalu saya ceritakan. Komunitas itu masyarakat, tapi masyarakat terkecil ya yang mengenal ya kekuatan kohesi sosial. Ya. Maka biasanya dia berada di pedesaan, ya. Maka disebut komunitas. Nah, bukan lawan ya. Perkembangan komunitas dapat, katanya penting nih, perkembangan komunitas dapat menjadi society atau societas juga boleh lah bahasa Indonesia, society. Apa itu society? Adalah masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat kota ya, yang lebih kepada fungsi ya. Jadi banyak pola-pola perkembangan lebih rasional, dan dicirikan juga penurunan minggu lalu sudah kita bahas ya, fungsi-fungsi kekerabatan karena beralih kepada individualistis ya. Jadi segi-segi kohesi sosialnya beralih kepada fungsi ya, bukan kepada masyarakat dalam satuan wilayah ya. Karena ada kepentingan ya, itu salah satu fungsi ya. Nah, maka membedakan komunitas dan desa, karena desa saat ini nanti kita bahas ya, berbeda posisinya ya. Oleh karenanya kita akan bicara ketimpangan struktural dalam konteks perubahan seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung mengajukan ya. Jangan dibiarkan supaya saya tahu apa yang Anda belum jelas ya. Nah, tadi saya katakan community dan society itu ada 2 masyarakat yang berbeda ya, berbeda. Nah, tetapi kalau desa sekarang di bahasa Inggrisnya bukan rural area, tetapi lebih kepada village. Mengapa?
Karena desa sudah jadi lembaga pemerintahan. Nanti kita bicara di bawah ya, bahwa Undang-Undang Desa itu sudah membuat pengakuan bahwa desa adalah unit administrasi pembangunan ya di Indonesia ya. Jadi berbeda ya. Masyarakatnya itu komunitas, community ya, yang meskipun komunitinya berbeda-beda pada desa yang seperti apa ya, atau komunitas di wilayah ekologi seperti apa. Minggu lalu ingat kita mengenal berbagai komunitas Indonesia ya. Jadi komunitas di desa sesuai dengan ekologinya. Beda antara komunitas desa pesisir atau komunitas pesisir di desa pesisir kan beda ya. Komunitas dalam areal sawah itu beda dengan komunitas di pegunungan atau di desa di daerah upland ya, di daerah hulu, di daerah dataran tinggi ya, dataran tinggi. Nah, semua itu sebenarnya kalau kita bicara ketimpangan ya bermula dari hubungan yang disebut dengan desa kota. Orang secara konsepsional dalam masyarakat disebut rural urban linkage ya, rural urban linkage. Mengapa disebut rural urban linkage? Karena desa ya, desa itu berbeda ya dengan komunitas atau satuan komunitas yang mengelola masyarakatnya. Apa bedanya? Misalnya ada tribe ya di Kalimantan, di Papua mungkin masih mengenal, di Jawa juga ada ya tribe. Bedanya apa? Bedanya kalau tribe itu dia terisolasi ya, tidak ada hubungan dengan orang luar. Ya. Beda dengan orang luar ya. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara ketimpangan itu bermula dari memposisikan desa, ya, memposisikan desa dalam hubungannya dengan kota. Indra Destanil, mana yang dulu berkembang, kota apa desa? Desa, Pak. Desa ya, jadi desa dulu dikembangkan. Herdian Anwar. Herdian Anwar. Iya, Pak. Mana ada buka itunya, videonya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Mohon maaf tadi saya habis dari toilet, tadi saya izin di chat, Pak. Baru banget balik, Pak. Siap kuliah nggak nih? Siap, Pak. Cuman tadi saya habis dari toilet, Pak. Kenapa, Pak? Anda nggak ikut kuliah nih. Punten. Kalau perhatikan ya. Siap, Kalau Pak. saya tanya Anda bisa jawab. Saya udah hampir catat nama Anda nih. Tadi habis dari toilet, Pak, di chat saya izin. Punten, Pak. Oke, Herdian. Saya sekarang ingin bertanya kepada Filsa Ayuliana. Desa mana dulu, desa atau kota yang berkembang? Desa dulu, Pak. Desa dulu ya. Iya. Kemudian dari desa jadi kota gitu. Iya, begitu, Pak. Jadi ini sering pandangan yang salah ya. Ini pandangan yang salah. Orang biasanya memang berpikir seperti itu. Dari desa terus berkembang menjadi kota. Padahal dalam sejarah ya, dan teman-teman antropologi itu mempelajari ya, yang berkembang atau dikembangkan lebih dulu adalah kota. Mengapa kota lebih dulu dikembangkan? Karena kota ini menjadi sebuah kebanggaan dari sebuah bangsa ya. Apalagi ini menjadi entitas ya, dari sebuah masyarakat ya, entitas dalam arti lambang ya. Lambang.
Jadi biasa orang akan membangun kota lebih dulu, ya, ingat ya, secara sistematis menjadi kuat. Dan untuk mendukung kota, maka dikembangkanlah desa-desa sekitar yang menjadi pinggirannya, ya, ingat ya, untuk mendukung perkembangan kota. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimanapun ya soal pembangunan, pengembangan ya, memang cenderung berpihak kepada kota. Oleh karenanya pembangunan di negara-negara miskin ya, atau negara-negara di Asia itu sering dikritik orang bahwa pembangunannya bias kota, urban bias ya, urban bias development. Jadi dikritik karena semua berorientasi mengutamakan kota sehingga desa didorong sebagai pinggiran, sebagai pendukung kota. Nah, kalau demikian kelihatannya kan ada pola hubungan yang tidak simetris ya. Ya, ini memang dari sejarahnya sudah mengalami itu ya. Kalau kita kenali di Indonesia, beda ya antara kesenjangan, ketimpangan dengan keragaman lainnya. Penduduk Indonesia ini beragam. Tadi saya sebut komunitasnya tuh berdasarkan nafkah banyak tuh. Komunitas desa padi, komunitas desa, artinya komunitas di dalam desa padi sawah, komunitas di desa perkebunan. Itu dia punya budaya yang berbeda ya. Dia punya budaya yang berbeda. Sementara jumlah desa kita kan ada 94.773 dan ragamnya sangat tinggi. Itu belum menunjukkan ketimpangan. Ya, tapi kita sudah sepakat tadi dalam pembangunannya orang tetap berorientasi mengutamakan kota. Ya, mengutamakan kota. Jadi kalau kita membangun ya akan kita lihat bagaimana kota diperkuat ya, dan desa pun memperkuat kota itu ya. Karena dia akan menjadi lambang kemajuan. Ya. Misalnya kalau Anda pergi ke Indonesia Timur ya, hub pertama itu yang akan Anda temui ada dua ya, Manado dan Makassar. Entitas Makassar kalau lihat kota pertama kali kalau Anda naik pesawat, Anda lihat apa tuh? Mana ada orang Makassar nggak di sini? Ada orang Sulawesi nggak? Iya, Pak. Siapa nih? Aisyah, Pak. Ya. Apa yang pertama kalau Anda pulang ke Makassar? Maksudnya dari segi apanya ya, Pak? Ya, kalau Anda sekarang di mana? Lagi di Selayar, Pak. Di Selayar. Kalau sebelum ke Selayar, Anda dari Jakarta turun di mana? Di Makassar, Pak. Di Makassar. Apa yang Anda lihat di Makassar? Bahwa menunjukkan Indonesia bagian timur itu seperti apa kemajuannya? Udah maju banget, Pak. Karena banyak bangunan-bangunan gitu, terus udah. Ya, yang Anda lihat pertama kalau turun di Makassar, apa yang menjadi kebanggaan Anda? Bahwa Makassar sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Aisyah? Bandaranya mungkin ya, Pak? Saya paling tidak suka kata mungkin ya. Saya paling jangan dipakai lagi kalau saya minta pendapat pakai mungkin, bukan. Anda harus berpendapat. Menurut pendapat saya gitu, Aisyah. Berani berpendapat. Ya, jangan pakai kata mungkin. Bandaranya. Bagus. Kenapa Anda bangga dengan bandaranya? Menurut saya udah tidak kalah bagus dengan Jakarta, kan gitu kan? ya, Pak. Ya. Dan Anda tahu nggak bandara itu dibangun oleh siapa? Tidak, Pak. Oleh anak bangsa sendiri, mulai dari desain, pembangunan, semua oleh anak bangsanya sendiri. Ya,
Iya, Pak. Itu memang membanggakan. Nah, saya ingin menunjukkan entitas itu kan kelihatan dari kota ya. Iya, Pak. Turun dari bandara, kemudian ada lambang misalnya patung pahlawan ya. Terus Iya. jalannya tol masuk kota kan gitu. Iya, Pak. Betul. Kalau ke Selayar Anda naik apa? Buat yang lain Bisa tolong naik, simak ya. bisa Dari naik- Makassar naik dari Makassar ke Selayar itu bisa naik Iya, pesawat naik sama pesawat. bisa naik kapal juga, Pak. Oke, kalau naik kapal seperti apa? Naik kapal feri itu Kapal feri ya. ya, Bagus ya. ya, Dan Pak. Anda pergi ke bandara ke pelabuhan laut ya, Iya, Pak. di tengah kota kan begitu. Terus Anda sebut banyak bangunan yang tidak kalah juga dengan kota-kota lain di Indonesia kan gitu ya. Iya, Pak. Sehingga Anda merasa bangga sebagai orang Selayar yang dekat dengan lambang-lambang kemajuan Indonesia bagian timur kan gitu ya. Ya, Pak. Tapi kalau saya tanya, desanya kelihatan nggak di lambang-lambang itu? Belum, Pak. Nah, itu yang maksud saya. Kita ada keragaman, tapi ada kesenjangan, ada ketimpangan. Kalau yang keragaman ini, tapi kalau ada keseimbangan, tadi saya perlihatkan bahwa kota itu dibanggakan karena memang membuat bangga. Tapi sering lupa sampai mana kondisi desanya. Selama kita tetap mengutamakan kota, desa itu selalu terpinggirkan karena secara konsep, balik ke sini ya, bahwa kota itu dianggap sebagai lambang kemajuan, sehingga orang desa selalu dibuat bahwa dia adalah bagian kebudayaan desa, bagian dari kebudayaan kota. Nah, ini sudah menunjukkan ini ketimpangan. Padahal tidak semua kebudayaan kota itu lebih baik dibanding kebudayaan desa. Ya, saya beri contoh. Di kota tuh ada nggak sih nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai gotong royong, kerjasama, ada nggak di kota? Mulai luntur, Pak. Sudah luntur. Tapi kenapa kok kita punya majelis permusyawaratan rakyat? Itu bukan budaya kota itu. Majelis permusyawaratan, bermusyawarah itu adalah budaya desa, nilai-nilai desa. Jadi nilai-nilai desa diangkat juga oleh orang kota. Itu bukan berasal dari kota. Ya, tetapi kan sering menyebut kalau desa itu pinggiran, kota itu utama. Mengapa? Karena dianggap sebagai sumber kebudayaan. Secara konsep memang disebut orang desa itu mengakui sumber kebudayaan adalah kota, maka dia dikenal disebut oleh orang antropolog sebagai great tradition. Tradisi agung yang selalu diikuti oleh orang desa. Sementara desa adalah little tradition. Tolong dicatat tuh ya, little tradition. Tapi padahal banyak nilai-nilai desa itu diakui ya di kota, bahkan diperlukan oleh orang kota. Artinya apa? Desa tetap menjadi bagian penyokong kota ya, secara kebudayaan. Belum lagi secara politik. Orang kota itu dianggap sebagai pusat kekuasaan ya. Dan biasanya di desa itu tunduk kepada orang di kota. Untuk menyatakan tunduknya, orang di desa itu membayar pajak. Ya, membayar pajak, mengirim bawa tanda takluk. Kalau tidak takluk, dia akan diserbu. Kalau cerita-cerita abad lalu ya, contoh ini walaupun penuh polemik, tapi ini satu contoh. Misalnya di Eropa itu ada Zerdom ya, namanya ada Castle, itu kotanya ya. Di pinggirannya adalah desa-desa penyokong. Nah, yang hidup di Castle itu umumnya adalah kaum bangsawan, keturunan raja-raja ya, dan kehidupan di kota disokong oleh desa. Nah, untuk membuat desa itu menjadi penyokong, itu kan menjadi tanda takluk. Mereka harus ditariki pajak. Sehingga kalau ada nonton film Robin Hood, mudah-mudahan ada nonton ya, atau baca, kan membela rakyat.
ada berbagai versi, tapi versi yang biasa umum diceritakan adalah dia membela rakyat karena mereka karena Robin Hood sedih melihat rakyat di desa yang miskin terus diperas, dieksploitasi oleh orang kaya di kota gitu ya. Dan harus tunduk patuh, kalau dia tidak membayar pajak maka dia dinyatakan tidak patuh dan tidak takluk. Itu secara politik. Boleh saya ingin menjelaskan ketimpangan di situ? Ya, ada ketimpangan budaya di mana kota dianggap lebih kuat daripada desa. Ya, dari segi politik dia ditaklukkan. Dari segi ekonomi desa dianggap bagian penyuplai, ya, penyuplai bahan mentah. Kita tahu ya kalau bahan mentah jelas harganya nilainya rendah. Contoh deh, dari desa misalnya kacang tanah. Kalau kita jual kacang tanah mungkin harganya tidak seberapa ya, 1 kilo. Tapi kalau datang dari kota sudah jadi kacang merek tertentu yang dikemas, ya dikemas tidak sampai 1 kilo, harganya bisa 10 kali lipat dari harga mentah kacang tanah. Ada ketimpangan enggak di situ? Iya, Pak. Ya, oke. Apa yang menjadi timpang? Ketidakseimbangan yang dihasilkan dengan yang dibayarkan, Pak. Iya, secara ekonomi ya. Jadi kita mulai lihat nih, secara budaya dia dianggap bagian, secara politik dia adalah taklukan, secara ekonomi juga dia adalah sumber penyokong yang tidak boleh mendapat nilai tambah lebih. Nah, kalau sudah bicara begitu ya, maka ada persoalan-persoalan ketimpangan. Ya. Nah, kita akan bicara ketimpangan struktural. Jadi tadi ada ketimpangan, ada ketidakmerataan ya, ada ketidakseimbangan, ada kesenjangan. Boleh nggak selain tadi contoh tadi ya, yang 3 aspek politik, ekonomi, budaya, ada yang boleh menjelaskan ketimpangan itu sama dengan ketidakmerataan? Maksudnya apa nih? Ana Anugrah. Iya, Pak. Coba perjelas, di ketimpangan ada ketidakmerataan, ketidakseimbangan, kesenjangan. Seperti contoh tadi. Contohnya seperti menurut saya contohnya itu seperti pembangunan, Pak, kayak akses-akses pelayanan publik kayak gitu di kota dan di desa itu kan berbeda gitu, Pak. Oke. Itu. Jadi kondisi pelayanan sosial ya dan ekonomi itu berbeda antara kota dan desa. Kota lebih baik ya, sementara desa tidak sebaik, saya katakan tidak sebaik di kota. Itu ada ketidakmerataan. Kalau saya sebut pelayanan di kota sangat lebih baik dibanding di desa, ya, berarti betul-betul ada kesenjangan. Boleh contohkan misalnya pelayanan sosial. Iya, Pak, seperti kayak rumah sakit gitu, Pak. Fasilitas rumah sakit di desa itu kan jauh ya, Pak. Kalau orang desa harus memperoleh, misalnya mereka sakit itu mereka harus ke kota gitu untuk rumah sakit. Sedangkan orang kota kayak berapa kilo dari rumahnya aja, misalnya di rumah perumahan itu kan udah ada rumah sakit, udah ada mall, supermarket, dan lain-lain gitu, Pak. Oke, good ya. Saya senang nih kalau bisa diskusi seperti ini, enak. Jadi Anda sudah paham. Nah, oke, sekarang kalau disebut ketimpangan struktural adalah seperti tadi, ya, ketidakseimbangan. Contohlah kita bilang rumah sakit, disebab oleh tekanan struktur kekuasaan. Seperti misalnya ya, akibat kebijakan. Ya, akibat tadi kebijakan kan orientasi kota, itu kan akibat contoh kebijakan. Mungkin sistem rezim yang berkuasa, jadi rezim itu lebih
memilih membangun kota dibanding desa. Atau agen-agen pembangunannya yang berkuasa memilih aktor-aktor yang terlibat dalam politik publik lebih memilih memperbaiki pelayanan di kota dibanding di desa. Ya. Jadi di situ ada persoalan ketidakadilan. Boleh nggak saya diberi contoh, Lia Ramadian? Tadi sudah dijelaskan, sangat bagus itu. Contohnya rumah sakit. Rumah sakitnya itu lebih bagus di kota dibanding di desa. Ya, karena di desa mungkin harus pergi ke kota, kan gitu ya. Nah, di situ ada ketidakadilan kan sesama warga negara Indonesia, tetapi kok tidak sama layanannya antara desa dan kota, itu ya. Ya. Nah, contohkan bahwa itu adalah ketimpangan struktural. Lihat. Iya, Pak. Sore itu pulang kerja. Silakan berpendapat dan jangan takut salah. Kalau menurut saya, contohnya itu kayak ada pembagian bantuan sosial yang kurang merata gitu Pak, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ketimpangan struktural itu kan terjemahan kata ya. Ketimpangan struktural atau ketimpangan yang dibuat akibat struktur ya. Atau ketimpangan yang terjadi akibat struktur. Jadi ketimpangan struktural. Nah, misalnya tadi rumah sakit di kota lebih bagus di rumah sakit desa. Mengapa kan begitu? Mengapa? Nah, ini bisa contoh sebagai ketimpangan struktural. Akibat apa tuh kira-kira? Kebijakan, Pak. Akibat kebijakan. Good point, akibat kebijakan. Kemudian bisa juga kebijakan itu didukung oleh aktor atau agen yang berkuasa ya. Dia lebih mementingkan. Misalnya contoh nih, kasus uang bantuan untuk memperbaiki kondisi desa-desa di perbatasan. Dulu sebelum ada undang-undang negara, sekarang lain ya, ini saya mencontoh dulu. Dana itu jatuhnya ke kabupaten. Ya, dulu jatuhnya ke kabupaten karena yang namanya kawasan perbatasan itu menjadi hak kelolanya kabupaten. Sehingga dananya turun untuk membangun desa-desa di perbatasan. Tapi sampai di kabupaten, ya, sampai di kabupaten, ingat ya, sampai di kabupaten, dia lihat, oh ini dana untuk membangun rumah sakit di desa-desa perbatasan negara. Nah, tapi karena itu jatuh di kabupaten, maka yang dibangun adalah di kota kabupaten. Kenapa dipilih di kota kabupaten? Monika Setia. Mengapa dipilih oleh agen-agen penguasa dalam kebijakannya memilih, udah ini uang ini lebih bagus dibangun di rumah sakit di kota. Karena menurut saya, Pak, di kota itu kan tadi sebagai lambang kebanggaan. Jadi ya seperti itu, Pak. Mengutamakan kota gitu, Pak. Oke. Tapi Anda ingat juga itu dari aspek kebijakan ya. Tapi ada pertimbangan apa lagi? Oke, itu betul. Eksadia Sijabat. Ini dari Medan Anda nih? Apa dari Jakarta? Medan, Pak, saya. Kalau menurut saya, kenapa dibangun jadi di kotanya kabupaten, mungkin dari posisinya kayak jadi di pusat gitu loh, Pak. Jadi kayak akses masyarakat itu jadi kayak ke tengah gitu, Pak. Kalau menurut saya. Mungkin kata-katanya akses ke tengah. Akses masyarakat lebih banyak di kota. Betul itu. Jadi dia berpikir dari segi kelanjutan
pelayanan. Ya kalau dibangun di desa, orang desa gimana mau dapat pelayanan kalau dia tidak datang ke rumah sakit? Dan rumah sakitnya kan harus dikelola. Maka ada pola berapa sih orang yang bisa datang ke rumah sakit sehingga rumah sakit itu bisa menarik keuntungan dan bisa menjadi dasar untuk memberi layanan, kan gitu ya. Paham nggak nih? Paham nggak dengan penjelasan saya begitu? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, artinya kan ada persoalan struktural di situ. Ya. Kenapa? Karena orang yang tinggal di desa, desanya susah dan sulit, kalaupun dikasih fasilitas hebat, dia tidak mampu juga melayani, karena mungkin orang datang dari desa juga tidak bisa punya pelayanan yang bisa mempunyai kebutuhan pelayanan sebagaimana orang di kota. Tapi kalau dibangun di kota, banyak orang yang datang, maka dimanfaatkan lebih banyak. Gitu. Tapi itu menjadi soal ada ketidakmerataan. Semua berkumpul di kota, desanya tetap begitu-begitu saja, kan itu persoalan kita ya. Maka seharusnya ada pelayanan yang minimal, ya minimal ada di desa-desa, gitu kan? Nah ini tidak terjadi semua ya, itu contoh yang saya berikan ada di kota, sehingga waktu di audit ya, Anda tahu ya, di audit diperiksa. Dia tidak salah karena dana itu adalah dana untuk perbatasan dan kabupaten itu adalah kabupaten perbatasan. Dalam undang-undang dulu sebelum undang-undang negara tahun 2008 memang tidak salah. Tapi dengan adanya undang-undang 2008 undang-undang negara tahun 2008 menjadi salah. Sekarang yang namanya kawasan perdesaan itu adalah di kecamatan. Di kecamatan dan pusat dapat melakukan intervensi kebijakan. Jadi kalau namanya membangun rumah sakit tertentu ya harus di tertentu, membangun pasar tertentu ya di mana? Di desa-desa di perbatasan. Karena itu dalam sebuah kawasan, kawasannya adalah kecamatan. Nah itu saya ingin contohkan bagaimana ketimpangan struktural dan bagaimana menyelesaikan ketimpangan struktural. Karena bisa melalui kebijakan, bisa melalui aktor agen karena melihat manfaatnya. Jadi Anda lihat sekarang perbatasan negara kita kan relatif baik. Dengan undang-undang itu pusat bisa mengintervensi, ya, memberikan perlakuan. Jadi ada istilah negara hadir ya, dalam menentukan pelayanan-pelayanan publik untuk mengatasi persoalan ketimpangan struktural ini. Itu ya. Clear? Clear, kalau clear betul ya. Oke ya. Nah, yang kedua bicara ketidakinteresan transformasi ekonomi desa dan transformasi politik ya. Pertanyaannya kan begini, kalau gitu Pak, selama ini desa tidak mengalami kemajuan dong. Bayangkan kita sudah membangun 76 tahun ya, kok desa seperti ini saja gitu. Padahal ekonomi kita juga tumbuh. Tadi bangga dengan Makassar yang punya bandara hebat. Kalau Anda sempat datang ke luar negeri, pergi ke Malaysia misalnya, atau pergi ke Brunei, terus Anda pulang ke Soekarno-Hatta, Anda tidak akan kecil hati. Oh, pintu gerbang Indonesia itu lebih bagus dari negara-negara itu. Pergi ke Bangkok, kita turun di Bandara Soekarno-Hatta, wah, samalah seimbang ya. Ke negara-negara maju, kalau Anda pergi ke Amerika, sekarang bandara-bandara di Amerika tidak sebagus Soekarno-Hatta, ya. Masih ketinggalan lama. Ya. Jadi, apakah betul sih tidak ada transformasi ekonomi di desa? Kan gitu, ya pertanyaannya. Kita kan sudah maju. Ya. Nah, kita cek sekarang. Kita cek ya. Jadi di tahun 70 ke tahun 95 tidak boleh disangkal bahwa desa banyak mengalami perubahan. Pertama, tumbuhnya penyediaan prasarana pendidikan. Dulu ada yang namanya sekolah dasar Inpres. Ada yang tahu nggak? Pernah tahu nggak SD Inpres? Ada yang mengalami nggak? Enggak ya.
Ada? Tidak ada? Pernah dengar Pak, tapi nggak tahu Pak. Wah, Anda pernah dengar tapi tidak tahu. Oke, good. Jadi kita akan mengalami orang-orang yang tidak bisa baca ya, sehingga dengan instruksi presiden, Inpres itu instruksi presiden, dengan instruksi presiden semua desa, warga desa harus akses ke sekolah dasar, minimal dia bisa baca tulis. Ya, maka anak-anak diwajibkan masuk sekolah dasar. Untuk itu negara menyiapkan bangunan SD dan guru melalui Inpres instruksi presiden. Jadi dibangun sarana itu di mana-mana ya. Bahkan ada satu desa mungkin ada 2 SD ya. Nah, kemudian ada pelayanan kesehatan. Mengapa pelayanan kesehatan? Karena ada kecenderungan kita mengalami masalah gizi ya. Masalah gizi. Kalau masalah gizi tidak ditangani, kita akan punya generasi yang tidak cerdas, tidak sehat. Ya. Maka melalui gerakan khusus ya, dibangunlah infrastruktur ke desa-desa ya, untuk mengawal perbaikan gizi. Ya, untuk mengawal perbaikan gizi. Dikenalkanlah kelompok-kelompok ibu-ibu ya, yang tiap waktu turun, datang ya, ke suatu tempat. Mungkin dikenal sekarang posyandu, pos pelayanan terpadu, salah satunya adalah kesehatan. Ini dikembangkan di desa-desa. Akhirnya kita perlihatkan mutu kesehatan kita meningkat ya, di era itu dibanding sebelum masa-masa lalu. Kenapa yang masa lalu di tahun 69 sampai kemerdekaan 45 tidak terjadi ya? Bukan tidak mau ya. Fase itu kita mengalami fase keamanan ya, ketidakamanan, ada pemberontakan, ingin jadi pemisahan, bagaimana pemerintah membangun kelembagaannya. Jadi ada hal-hal politik ya, dan keamanan itu tidak selesai, sehingga perhatian dalam pembangunan khususnya di desa relatif sedikit ya. Kemudian didorong desa itu dapat listrik, namanya ada program listrik masuk desa. Ya. Itu terjadi ya, khususnya di Jawa dan Sumatera. Ya. Terus berkembang ke Kalimantan dan Sulawesi, ya. Sulawesi dulu dan Kalimantan. Jadi berkembang. Papua agak terlambat sebetulnya ya. Jadi ada pola-pola pengembangan itu dan tidak boleh itu dibantah. Masuknya listrik masuk desa, ada siaran pedesaan ya, untuk radio. Ya. Jadi radio dengan listrik, komunikasi lancar, radio bisa dibuat kelompok, ya. Orang bisa menambah pengetahuan, tidak hanya sekolah, ada sekolah informal. Nah ini terjadi, tapi persoalannya, nah ini ditanya persoalannya, cara seperti itu dilakukan dengan terpusat, semua diatur oleh Jakarta, ya, diatur oleh Jakarta. Ya. Dengan cara tersebut sebenarnya yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Oleh karenanya untuk mengejar itu boleh jadi kegiatan itu dengan mengandalkan hutang negara, ya, dan mengeksploitasi sumber daya alam, ya, menebang hutan, membuka tambang, yang akhirnya adalah korbannya adalah orang-orang yang terdekat dengan hutan, orang-orang yang terdekat dengan tambang, yaitu masyarakat desa. Ya, nah kemudian pembangunan dengan sentralitas itu ya, lebih menguntungkan golongan menengah ya, di atas desa, bukan di desa. Ya. Dan pengusaha, pemodal itu ada di kota, tanda kutip. Kota itu boleh jadi di luar Indonesia. Ya. Jadi persoalannya apa? Karena persoalan struktural. Desa itu dianggap sebagai ujung tombak. Artinya ada persoalan ketimpangan atas kepentingan ekonomi. Delia, jelas enggak penjelasan saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak, dari saya. Oke. Yang lain, ada komentar? Muhammad Akbar Fatur Rahman.
Wih, nama Anda bagus sekali nih, berapa nama dikumpulin nih? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jelas ya? Oke, kalau begitu, saya kembali ya, memahami bahwa ada ketimpangan struktur ekonomi ya, karena ada kebijakan, regulasi, elit yang mempunyai kepentingan, dan desa dianggap sebagai objek yang mikir orang lain, desa tinggal menjalankan. Kan tidak setara. Di situ ada ketidakadilan. Orang yang mau hidup orang desa, tetapi diatur oleh orang yang tidak tahu desa. Kan gitu persoalannya. Nah, sehingga kulturnya masyarakat yang biasa bermusyawarah mulai memudar ya, proses-proses seperti itu ya, mulai memudar. Tadi ingat ya, ada ketimpangan karena kekuasaan, ada ketimpangan secara kebudayaan, kan gitu ya. Jadi merasakanlah bahwa dia adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas sebagai objek, maka budayanya budaya objek, bukan budaya subjek. Anda juga begitu, kalau Anda belajar sebagai objek, ya diem aja gitu. Saya tanya, jelas kan gitu. Berarti Anda tidak punya keinginan menjadi subjek belajar. Nah, saya dorong. Anda boleh bertanya pada saya apa saja gitu. Boleh bertanya apa saja. Atau Anda boleh berpendapat. Kalau tidak sesuai dengan saya, boleh berpendapat. Saya juga akan berpendapat. Boleh jadi pendapat kita tidak ketemu. Boleh jadi. Itu biasa. Asal jangan tonjok-tonjokan, itu nggak betul. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh harus mendominasi, kan begitu. Apalagi secara fisik, orang lain harus ikut. Kan gitu. Ya. Nah, kalau ada dominasi, di situ ada ketimpangan. Ada orang yang mendominasi, ada yang didominasi. Kan gitu ya. Nah, contoh nih. Pembangunan kita. Ya, silakan. Siapa? Izin bertanya, Pak. Tadi silakan, siapa nih? Aduh, Pak. Herdian, Pak. Izin bertanya. Herdian. Tadi Bapak sempat Oke, Herdian, ngomong silakan. Budaya masyarakat memudar itu maksudnya yang di kota atau yang di desa, Pak? Yang di desa dong. Kenapa memudar, Pak? Loh, orang desa budayanya apa? Musyawarah. Iya. Kalau sekarang terus dia tidak pernah dilibatkan musyawarah, jadinya gimana? Oh, maksudnya lebih terpusat ke kota, jadi semuanya udah kota yang ngatur ya, Pak? Jadi nggak perlu musyawarah lagi gitu ya? Good. Ya. Nah, buat yang lain, pertanyaan itu jadi pembelajaran ya. Makin yakin, oh maksudnya itu. Jadi harus bertanya. Kalau nggak bertanya, saya tidak tahu apa yang harus saya yakinkan pada Anda. Kalau hanya ikut mendengari saya, jadi soal nanti ya. Nah, dicontoh di sini. Petani dan buruh tani adalah orang-orang yang tidak pernah tersertakan. Ingat loh, IPB bangga bahwa bisa mengantarkan Indonesia berswasembada beras. Tahun 1985 ya, kita dihargai oleh dunia, oleh FAO, sebagai negara yang bisa swasembada beras. Dan itu di belakangnya IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi kalau kita sekarang belajar, keberhasilan produksi seperti itu mengorbankan siapa? Mengorban petani dan buruh tani. Karena yang untung dalam proses berswasembada beras adalah orang-orang di kota. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena harga berasnya dijaga oleh pemerintah, ya. Belum tentu itu menguntungkan petani, buruh taninya juga menjadi soal karena dia tidak punya lahan dan tidak terperhatikan. Sehingga ada tulisan nilai tukar tambah. Nilai tukar petaninya pun terus rendah. Itu ingin pemanfaatan ya, data ini. Belum lagi minggu lalu saya sudah sebut penguasa kecil, petani-petani kecil itu dominan di Indonesia jumlahnya. Buruh tani juga dominan jumlah rumah tangga. Berdasarkan sensus apa nih? Minggu lalu saya katakan berdasarkan sensus Muhammad Akbar, berdasarkan sensus apa? Bahwa rumah tangga pengusaha dengan pemilikan lahan kecil, gurem ya, di bawah 0,25 hektar, dan orang yang tidak punya tanah atau buruh tani hanya penggarap, jumlahnya banyak,
Berdasarkan sensus? Nggak tahu, Pak. Sensus ada apa aja sih? Ada sensus penduduk. Iya. Anda kan dapat kependudukan nih. Nanti tak marahi loh kalau Anda nggak hafal loh. Saya nanti ngadu saya sama dosen kependudukan. Karena pendudukan itu penting. Kita tanya. Sekarang kita mau ngasih makan orang Indonesia. Berapa sih penduduk Indonesia, Akbar? Penduduk Indonesia, Pak. Iya. Nggak tahu, Pak. Aduh. Siapa yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? Siapa? Ilham, Pak. Ilham. Berapa penduduk Indonesia? Sekitar 270 juta jiwa. Good. Itu sumbernya apa? Sumber datanya, Pak? Iya. Ilham. Terakhir saya lihat di Google gitu, Pak. Iya, di Google itu. Siapa yang berhak mengeluarkan angka itu? Oh, BPS, Pak. Apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Iya, ini harus gitu. Ini Anda udah belajar kependudukan. Ada 272 juta yang buka mulut itu. Siapa yang mau ngasih makan? Kita yang dari IPB ditagih. Pak Presiden kemarin bilang jadilah kampus yang inovatif. Kan begitu. Inovasi yang pertama ditunggu adalah mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Kan gitu ya. Nah, sensus apa lagi, Muhammad Akbar? Wah, tak marahi kalau nggak tahu. Apa? Sensus apa lagi? Sensus pertanian. Sensus industri. Ya. Di antara dua sensus itu ada yang namanya survei antar sensus. Ya, survei antar sensus untuk sesuatu, misalnya Susenas survei, ya, dan itu angka itu untuk menunjukkan seberapa banyak perkembangan kita, gitu ya. Ingat tuh, jadi itu berdasarkan sensus pertanian, ditunjukkan makin tinggi ya orang yang tidak punya lahan, petani gurem makin banyak, dengan jumlah lahan yang diperebutkan makin sedikit. Ya, karena jumlah orangnya banyak, sementara lahan yang ada lebih banyak diduduki oleh perseorangan. Nah, saya ingin tunjukkan, ada ketimpangan nggak di situ? Apa itu keberagaman? Natalia. Ini kayak lagu nih, Natalia nih. Iya, Pak. Gimana? Itu keberagaman apa ketimpangan? Yang sensus tadi, Pak. Tolong ya, kalau kuliah sama saya jangan ngelamun, fokus. Tadi kan saya sudah contohkan. Sekali lagi saya ulang ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi ada putus-putus pas suara Bapak. Jadi keputus di sensus. Oke. Jadi kalau sensus menunjukkan jumlah orang yang petani gurem dan buruh tani, rumah tangganya makin lama makin banyak. Sementara tanah yang diperebutkan semakin sedikit. Ya. Tanah yang ada sekarang lebih banyak diambil oleh perseorangan. Tuh, lihat datanya. Perseorangan itu lebih tinggi dari penguasa gurem dan buruh tani jumlahnya. Apalagi kalau yang swasta, lebih luas, bahkan lebih luas daripada negara. Iya, Pak. Ini keberagaman apa ketimpangan? Ketimpangan, Pak. Good. Itu yang saya maksud. Kan kuliah kita pertama adalah ketimpangan struktural ekonomi ya. Nah, ini Anda bisa lihat di desa tuh mengalami hal ini ya. Ini sebagai bukti ya. Nah, oleh karenanya Anda perhatikan. Jadi jangan kaget kalau ada kantong-kantong kemiskinan ya di desa gitu. Tapi jangan lupa di kota pun ada kemiskinan. Tidak semua wilayah maju itu tidak ada kemiskinan, ada ya. Nah, Anda bisa tunjukkan kita sudah angka 2014 itu sampai 10%. Kita masih punya, kalau angka 10% itu maksudnya apa? Berapa jumlah penduduk Indonesia yang 10% miskin ini? 27 juta, Pak. 27 juta, sedikit ya? Dari 272 ya. Tapi kalau kita pindahkan itu ke Malaysia, seluruh orang Malaysia miskin. Apalagi kalau dipindahkan ke Brunei, 27 juta itu. Kelelep orang Brunei. Besar angka itu.
Gitu ya. Jadi negara kita tuh negara besar ya, negara kita negara besar, bukan negara kecil yang bisa dikelola dalam sekejap. Ya. Nah, tetapi yang jadi soal kan persoalannya ini adalah kemiskinan berkaitan dengan kesenjangan struktural ekonomi. Ya, tadi sudah disebut ya, ketimpangan struktural itu berbeda dengan ketimpangan atau ketimpangan yang non struktural ya. Jadi ada sesuatu yang pembangunan itu bias kota. Lihat yang paling kiri itu paling bawah ya. Kemudian pertimbangannya tidak mempertimbangkan dimensi ekologi, tipologi desa. Semua dianggap sama. Yang namanya desa itu sama, padahal beda. Misalnya, apa perlu sih kebijakan desa sawah kalau di situ desanya desa pesisir? Perlu nggak? Enggak, Pak. Iya. Apakah perlu pembangunan desa bisa mengambil sektor kelautan, sementara desanya desa tepian hutan? Tidak perlu, Pak. Sehingga kan harus ada kebijakan-kebijakan yang memperhatikan itu. Selama tidak diperhatikan, kesenjangan itu akan muncul terus ya. Kemudian minimnya warga desa ya dalam ikut menjadi subjek pembangunan ya, karena asimetri lemahnya apa yang disebut desa, apa yang disebut kawasan pedesaan. Karena apa? Semua diatur dari Jakarta. Sementara orang Jakarta tidak pernah mau memperhatikan bahwa desa itu beragam ya. Itu dulu ya. Jadi ada peminggiran, ada daerah pinggiran. Nah, ini bisa dibuktikan, ketimpangannya juga muncul ya. Papua itu kemiskinan yang tinggi. Saya tanya, Papua itu kaya apa enggak sih? Kaya, Pak. Kaya, Pak. Kaya sekali. Kaya, Pak. Betul. Jadi growth ekonominya juga luar biasa, tetapi kemiskinannya juga paling tinggi di Indonesia, kan jadi soal. Karena ada perhatian yang tidak imbang ya. Papua Barat juga begitu, Maluku juga begitunya kaya-kaya semua, Gorontalo juga ya. Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau Nusa Tenggara Timur kemiskinan tinggi mungkin agak berbeda ya. Nusa Tenggara Timur yaitu orang bisa berseloroh NTT itu nanti itu Tuhan tolong. Karena sumber daya alamnya memang belum tergali, bukan tidak ada ya, bukan miskin, belum tergali. Banyak faktor ya. Misalnya di situ ada besi ya, biji besi, itu kan kita belum olah. Kalau ada teknologi mungkin di ke depan menjadi kaya ya. Sulawesi Tenggara, wah kalau menurut saya Sulawesi Tenggara ini calon kaya nih. Saya takut dia akan naik pada level kemiskinan posisi ini persen ya. Persennya naik karena apa? Bentar lagi Sulawesi Tenggara ini provinsi yang kaya nih. Fabio, kenapa saya katakan begitu? Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu sebentar lagi dia akan punya lompatan ekonomi yang luar biasa. Saya karena selain di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah itu punya kekayaan alam yang belum tergali, mereka juga bisa memaksimalkan sektor pariwisata, Pak. Karena pariwisata. Ya, dua provinsi itu kan ada di punya wilayah garis pantai yang luas. Jadi itu bisa dimanfaatkan lebih lagi gitu, Pak. Terutama di Sulawesi Tenggara mereka kan punya Wakatobi. Kalau Wakatobi itu bisa dikelola dengan baik, itu bisa potensi pariwisata itu bisa sama seperti Bali, Pak, menurut saya. Kalau itu akan meningkatkan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan? Kalau kita melibatkan warga lokal, tentu akan mengurangi kemiskinan, Pak. Tapi kalau diberikan kepada korporasi atau kepada korporasi, ya mungkin akan menambah kemiskinan, Pak, karena apa yang sebelumnya menjadi pendapatan bagi masyarakat sekitar itu diambil alih semua oleh korporasi gitu. Oke. Tapi bukan berarti
ekonomi Sulawesi Tenggara dan Tengah kalau dikasih ke koperasi apa terus tidak berkembang? Tetap berkembang, Pak. Karena Tetap pas meningkat, Pak. ekonominya tetap meningkat, begitu? Iya, Pak. Oke. Tapi persoalannya kemiskinannya tetap bertambah. Iya. Oke. Karena tekanan kebijakan. Lia Rabadian, setuju? Setuju. Nah, tapi saya bisa menduga yang terjadi adalah ekonominya meningkat, kemiskinannya boleh bertambah. Karena sektor apa yang paling sekarang menjanjikan di 2 provinsi itu? Afia Hashina Muhamnu. Orang mana Ya, nih, Pak. Afia? Depok, Pak. Oh, di Depok. Namanya kok aneh sih? Afia artinya apa? Pokoknya kayak tentang kayak sehat terus gitu, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Silakan. Saya menduga Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara kalau tidak hati-hati ekonominya akan tumbuh besar tapi kemiskinannya juga akan tumbuh. Kenapa ya? Sektor pariwisatanya kali ya, Pak? Sudah dijawab. Saya setuju kalau sektor wisata tidak diberikan ke korporasi, melibatkan masyarakat, ekonomi tumbuh, kemiskinan turun. Tapi saya sekarang terbalik. Dari ada sektor tertentu yang dimiliki oleh 2 provinsi ini, kalau itu berkembang, ekonomi daerahnya akan melonjak jauh, ya, jauh akan meningkat. Tetapi kemiskinannya juga nambah. Ada yang tahu? Boleh Silakan. saya, Pak? Oh, silakan. Apa ini, Pak? Apa pertambangan, Pak? Iya, tambang apa? Setahu saya di Sulawesi ada minyak sih, Pak. Sama nikel kalau nggak salah, Pak. Apa saya salah? Nggak boleh nggak salah dong. Gitu. Ada minyak, ada nikel, Pak. Tapi mungkin lebih banyak ke depan itu. Ke depan itu lebih banyak. Vinda, tahu Vinda? Lebih kira-kira yang paling ke depan paling banyak tambang apa? Untuk Indonesia nih. Hah? Aduh, Kurang tahu. masa kurang tahu sih? Siapa yang tahu? Kenapa saya menanyakan ini? Ini penting ini. Nilam Nuraini. Kalau tadi juga saya cari di internet yang muncul itu baru nikel sih, Pak. Jadi Sulawesi itu epicentrum nikel dikatakan begitu. Kalau yang lainnya saya masih kurang tahu, Pak. Tadi ada yang ragu-ragu, ada nikel, ada minyak gitu ya. Tapi saya kurang tahu kan gitu juga ya. Nanyanya juga gitu. Anda sekarang sudah tahu nih nikel, Pak, bukan minyak kan gitu ya. Karena ada Google gitu. Nah, saya tanya, kenapa kok bukan minyak? Bukan tidak ada loh. Kenapa kok bukan minyak? Ada yang mau jawab? Ajeng Afrisa Maharani. Halo, Pak. Iya, kenapa bukan minyak kok katanya nikel? Kalau yang saya lihat di internet, kalau tambang minyak terbesar di Indonesia itu ada di Riau. Di Riau ya? Iya. Masih di Riau? Iya, Udah masih tutup? Udah tutup? Udah tutup, Ajeng. Informasi Anda tuh terlambat itu. Tapi di sini dia dihitungnya dari tanggal 23 Maret 2021, Pak. Gitu ya beritanya. Ya. Tapi sebelum beritanya tahun 2000 sekian itu. Harus cerdas baca informasi dong. Hanifah, saya kejar terus nih. Kalau nggak tahu Indonesia nih. Iya, Pak. Kenapa bukan minyak? Kok jadi nikel untuk Sulawesi? Bukan hanya Sulawesi, untuk Indonesia itu. Menurut saya
udah minyak udah cukup dikuras dari awal, Pak. Cukup dikuras dari awal. Terus jadi? Udah mulai berkurang, Pak. Udah berkurang. Itu jawaban yang benar. Tapi saya kejar lagi. Kenapa harus nikel? Iya Pak, izin menjawab Pak. Ya silakan. Siapa dulu Pak? Kenapa? Siapa dulu Kenapa Pak? Tadi harus soalnya barengan dari teman-teman. Anda deh, Anda. Kalau menurut saya kan di zaman sekarang tuh era teknologi ya Pak, revolusi industri di mana kita semua bertolak belakang dengan kemajuan teknologi. Nah, menurut saya kenapa harus nikel dan kenapa tidak minyak? Karena manfaat nikel itu banyak sekali Pak. Salah satunya untuk bahan elektronik Pak, yang dapat digunakan oleh masyarakat Pak dan mendukung sektor industri di Indonesia Pak. Iya, arah jawabannya benar, tapi kurang sedikit lagi. Breakthrough teknologi. Teknologinya apa sih? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan. Ada tambahan. Kalau yang dari saya baca, nikel itu dapat digunakan untuk bahan dasar baterai, Pak. Dan pelapis anti karat di stainless steel. Betul ya, dia adalah bahan dasar pembuatan litium. Litium itu adalah bahan dasar baterai. Kenapa harus baterai? Asyura Warahmah, Anda itu memang di SKPM kan? Betul kan? Iya Pak. Dan fakultasnya apa? Fakultas Ekologi Manusia Pak. Fakultas Ekologi Manusia. Kalau nggak bisa jawab, saya ragukan Anda sebagai orang Fakultas Ekologi Manusia. Tadi sudah bagus dijawab. Mengembangkan teknologi, alternatif teknologi, dia sumber baterai. Kenapa harus baterai? Halo? Kenapa harus baterai? Halo? Halo, Pak. Izin masuk, Pak. Silakan. Ya, karena baterai itu bisa dibuat untuk pengganti bahan bakar minyak, Pak. Karena di masa depan itu mungkin semua mobil itu memakai bahan bakar listrik. Jadi kayak baterai itu berfungsi untuk alat menyimpannya gitu, Pak. Jadi bakal banyak yang memanfaatkan baterai tersebut. Iya, betul. Jadi kalau kuliah, walaupun kuliahnya judul Sosiologi Pedesaan, ya, Anda harus tahu banyak tentang perkembangan teknologi dan lingkungan, tahu tentang ekonomi, ya. Nah, jadi saya tadi jangan-jangan nanti Sulawesi Tengah ini kalau nikelnya digarap bagus, ya, tetapi tidak melibatkan masyarakat lokal, ekonomi provinsi ini akan meningkat tajam karena dia menjadi sumber daya alam emas baru itu, ya, karena semua orang cari untuk menjadi bahan dasar baterai. Jadi saya buru-buru nih nyorok listrik nih, karena baterai di laptop saya mengap-mengap dia. Nah kalau nggak ada baterainya, kita sudah tamat, nggak bisa kuliah. Tapi lain juga, kalau saya penuh mati listrik, saya masih bisa kuliah, karena hanya 1 jam 40 menit kan. Ke depan semua seperti itu, tadi dari mobil, ada motor, semua sekarang sudah mulai menjual. Karena apa? Nah, sekarang pengetahuan. Karena apa? Kok harus pindah ke baterai? Syarifah and Izzah. Syarifah. Ya, Bapak. Nah, kenapa kita kok didesak harus pindah tidak berbahan fosil? Karena bahan fosil itu tidak terbarukan, Pak. Bikinnya susah, butuh berjuta-juta tahun. Anda menjawab, betul. Jawaban Anda betul. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa? Mengapa kita kok terpaksa? Kalau tidak kan bisa juga kita tetap pakai. Bagaimana, Pak? Maaf. Itu ada siapa itu? Aduh. Kan Anda bilang tadi boleh saya jawab, Pak? Silakan, Tengku.
Karena apa? Saya melengkapi kata teman saya aja ini, kalau memang memang benar kalau apa, minyak itu nggak terbarukan, tapi saya rasa walaupun masih banyak jumlahnya itu karena ada masalah ini loh Pak, sama lingkungan sekitar kita yang makin tercemar dengan polusi gitu Pak, dan orang-orang ini yang maunya sustainable nggak mau ada polusi gitu di sekitar mereka. Ya, kenapa kemudian kok kita harus pindah? Kan bisa aja kita emang lu punya kan bisa gitu, minyak buah kan bisa gitu, iya kan? Tapi kok kita enggak? Kenapa? Yuk silakan. Mungkin lebih ini Pak, lebih pertama lebih praktis, terus lebih efektif dan sumber energinya lebih besar gitu Pak, mungkin. Yang mana? Yang mana yang lebih besar? Yang baterai Pak, udah dikelola. Itu subject to discuss. Tapi kenapa kok kita buru-buru ke baterai sih? Padahal kita belum tentu hilang minyak kita. Izin menjawab Pak. Silakan. Kalau menurut saya sih karena kesepakatan internasional, Pak. Kesepakatan apa tuh namanya? Kesepakatan apa tuh namanya? Jawaban Anda betul. 90 lah nilainya dari 100. Karena ada kesepakatan internasional. Kesepakatan apa itu? Perubahan iklim, Pak. Iya. Montreal, Bapak. Ya, gimana? Ada yang mau nambah? Montreal bukan. Tentang? Mutia? Tentang apa? Jawabannya betul, tentang kesepakatan menangani perubahan iklim. Tadi yang lain juga betul. Kenapa harus kesepakatan perubahan iklim? Karena apabila, ya ingat ya, apabila kita terus-terusan menggunakan berbasis fosil, menimbulkan pencemaran. Apa yang dimunculkan? Karbon monoksida. Kita akan tetap menggunakan industri yang menimbulkan pencemaran. Ya kan? Dan ini berimpact kepada banyaknya. Ini di PIP, kalau saya ngajar, saya selalu jelaskan. Ini mengeluarkan gas rumah kaca. Implikasinya apa? Pemanasan global, Pak. Pemanasan global. Akibatnya apa? Kesehatan kita menjadi terganggu, Bapak. Itu berdampak pada krisis iklim, Pak. Iklim apa itu? Krisis iklim. Apa yang paling ditakutkan? Menipis lapisan ozon. Timbulnya gas rumah. Ya, betul. Itu kan timbulnya dampak terhadap timbulnya gas rumah kaca kan pemanasan global. Apa yang ditakutkan dunia? Mencairnya es, Pak. Iya, meningkatnya permukaan air laut karena kutub selatan, kutub utara itu asnya mencair ya. Sehingga Jakarta 2030 tenggelam, kan gitu. Ya, sekarang oleh karenanya kita selain itu disepakati, bukan karena kita, bukan kesepakatan dunia. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita juga akan terkena begitu. Maka marilah kita merubah penggunaan energi, gitu. Karena dengan perubahan ini akan mendorong perbaikan terhadap menahannya peningkatan panas bumi, ancaman tenggelamnya Jakarta, ya saya tidak tahu. Ini kan boleh perakiraan ya, itu boleh tidak terjadi. Itu ya. Nah, saya juga memperkirakan kalau begitu, kalau industri nikel terus berkembang, kan akan maju tuh Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ya, betul kan? Karena semua akan mencari sumber alternatif energi. Nah, akan masuklah industri-industri untuk mengolah itu. Yang saya khawatirkan, ekonomi provinsinya, ekonomi kabupatennya meningkat. Saya pernah ke Kolonedale ya. Itu di tahun 82, itu hutan. Listrik pun nggak ada. Jadi saya menginap di jalan raya karena mogok mobilnya ya. Tapi 4 tahun yang lalu saya ke sana itu kota udah. Jalannya sudah bagus. Lampu penerangannya meskipun ada waktunya tapi sudah ada lampu. Pemandangannya indah ya. Dan ini kalau terus
itu akan meningkat. Tapi persoalannya, selama kita menghadapi ketimpangan struktural ekonomi desa, kita kuliahnya itu ya, bisa jadi tidak ada kaitan penguatan ekonomi wilayahnya dengan kondisi kemiskinan di desa. Karena desanya tidak terbawa oleh kemajuan yang dirasakan oleh provinsi atau kabupatennya. Oleh karenanya kita kuliah, ini harus kita tangani. Kalau tidak, ekonomi yang tumbuh, kemiskinan di desa tetap meninggalkan desa dengan kemiskinannya. Paham? Ya? Nah, begitu. Jam berapa nih? Aduh, tinggal 20 menit. Saya terpaksa satu kali lagi nanya sama Anda. Ahmad Zidan. Iya, Pak. Ini kalau nggak salah Anda ikut kuliah saya ya. Di mata kuliah apa? Di PPKU ya? Enggak? Iya, Pak. PPKU. Ahmad, saya ingat Ahmad Zidan. Soalnya kayak pemain bola dan pelatih. Coba jelaskan kepada saya grafik ini tentang ketimpangan. Jangan lama-lama nih, waktu kita sebentar nih. Oke, mikir. Tadi kalau ada penuh jawaban, bilang lagi. Wahidatul Laila. Jelaskan kepada saya, grafik ini menunjukkan ketimpangan. Ini adalah, saya sebutkan adalah orang yang akses ke bank. Jadi datanya bisa kita akses. Wahidah akses ke bank nggak? Iya. Wahidah. Hah? Iya, Pak. Akses. Dari mana tuh Anda bilang mengaku akses ke bank? Ya karena ada itu, Pak. Ada rekening di bank gitu, Pak. Iya. Karena Anda dipaksa. Waktu masuk IPB kan harus buka rekening ke bank. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Anda yang punya simpanan 0 sampai 100 juta, apa di atas 5 miliar? Wahidah. Hah? Nggak sampai 5 sih, Pak. Nggak sampai 5 juta. Berarti antara 0,5 juta atau lebih besar 5 miliar? Antara 0 sampai 5. 0 sampai 100, nggak ada 0 sampai 5. Iya, 0 sampai 100 juta. Iya, 0 sampai 100 juta. Atau sudah sampai 1,2 M Anda? Belum? Enggak ya. Atau lebih dari 5 M? Enggak. Enggak ya. Oke, sekarang coba gambarkan Anda ada di posisi mana, sehingga Anda bisa menjelaskan bahwa kita sedang menghadapi ketimpangan. Sekarang saya posisinya di yang 0 sampai 100 juta. Itu dengan persentase orangnya itu sekitar 97,99%. Orang itu apa orang itu? Maksudnya orang? Nasabah yang terdaftar di perbankan ya. Oke, good. Terus? Kemudian dari jumlah rekening tersebut dari 0 sampai 100 juta itu kebanyakan memiliki simpanan bukan kebanyakan memiliki simpanan. Yang menjawab, Pak. Bantu menjawab. Ada yang bantu, soalnya silakan. Nanti kalau mungkin itu Aida bisa lagi, silakan. Ya, ini kan datanya kita ambil dari nasabah yang terdaftar ya, Pak. Di sini terlihat semua bank ya, di semua bank di Indonesia. Ini data BI. Betul. Gimana? Ini kan 0 sampai 100 juta tuh persentasenya ada 97,99%. Kita bandingkan dengan misalnya yang di atas 5M itu sekitar 36%. Di sini menunjukkan ketimpangan karena jumlah presentasinya tuh gapnya tuh terlalu jauh, Pak, jauh banget gitu. Orang kaya dan orang miskin tuh, maksudnya orang kalangan atas dan kalangan menengah ke bawah tuh jaraknya jumlahnya tuh berbeda jauh, dan ini lagi ditambah orang-orang yang kalangan bawah yang belum mendaftar di bank gitu, Pak, belum punya rekening. Soalnya kan pasti kalangan bawah juga belum tentu nyimpan duitnya di bank kan ya. Sementara kalau kalangan atas kan udah pasti nyimpan duitnya di bank gitu karena duitnya banyak. Paling gitu saja. Jadi presentasi ini menurut saya dari 0 sampai 100 tuh bisa lebih tinggi lagi.
Begitu, Pak. Oke. Good point. Tapi ya ada di grafik ini ada yang bisa membuktikan itu. Saya izin menambah. Silakan. Anda jawab betul tadi. Ya, sekarang ada tambahan lebih tajam dari grafik ini. Kalau yang saya lihat, Pak, dari jumlah rekening itu kan yang paling banyak di kalangan 0 sampai 100. Tapi jumlah simpanannya itu tidak sebanyak yang punya rekening lebih daripada 5M, yang mana lebih daripada 5M itu cuman 0,03% kan yang punya jumlah rekening, berarti itu sedikit orang gitu. Tapi jumlah simpanannya itu paling besar gitu. Iya, betul. Nah, itu yang bicara ketimpangan ekonomi ya. Happy saya kalau kuliah begini, happy saya nggak usah ngajarin, tapi Anda menyimpulkan, dan saya harap teman-teman yang lain kemudian yang nggak ngerti nanya gitu ya. Kalau yang ngerti, alhamdulillah. Oke, clear. Nah, dalam kondisi seperti itu sebenarnya tadi sudah ditambah, itu yang orang kota, orang desa nggak ada masuk ke bank kan gitu. Meskipun sudah ada sekarang, tapi tidak terlalu banyak ya. Mungkin adanya juga hanya beberapa orang ya. Dalam arti kata tidak sejumlah massal ya. Itu menjadi perhatian juga ya. Nah, kemiskinannya tetap di desa, ini ada data ya, kemiskinan tetap di desa. Makin banyak penduduknya, makin banyak juga proporsi miskinnya. Ingat tuh ya. Jadi gambar tadi itu menunjukkan juga posisi miskinnya ya. Nah, bukan tidak disadari, persoalan itu bukan tidak disadari, sudah disadari oleh masyarakat. Kemudian dengan adanya reformasi di tahun 1998 tahun 2000 ya. Tahun 2000-an kita melakukan proses desentralisasi pembangunan ya. Kemudian 10 tahun dilihat tidak bergerak, maka kita juga mengembangkan desentralisasi ke bawah lagi dan memperbaiki ya undang-undang tentang pemerintah daerah agar daerah lebih maju lagi ya di tahun 2014. Nah, Undang-Undang Pemerintah Daerah 23/2012 diikuti oleh pembangunan tentang desa ya melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi sudah diakui persoalan struktur tadi itu sudah diakui dan sudah ada langkah untuk mengatasi secara struktural itu dengan memberikan kewenangan. Undang-Undang Desa itu kewenangannya apa yang paling utama? Tadi Natalia sudah. Muhammad Rehan. Ya, Pak. Jadi undang-undang desa ini apa yang membuat struktural ketimpangan ekonomi itu sudah punya ruang untuk ditangani. Ini kalau menurut saya Pak, yang pernah saya baca itu undang-undang desa itu memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur otonominya sendiri, Pak. Otonomi, mengatur otonomi. Saya tidak jelas itu. Kata-kata otonomi maksudnya apa? Mengatur wilayahnya, Pak. Jadi kayak kebijakan politik itu dari agak sudah Anda bilang otonomi ya, tapi belum jelas betul. Dalam undang-undang desa memang diatur itu ya. Tapi apa yang disebut dengan kewenangannya itu apa? Kewenangan dalam bidang apa? Ramadan, ini Anda belum buka. Ya, Pak. Apa yang diatur, diberi kewenangan desa itu apa? Anda ikut kuliah nggak di Ramadan nih? Ikut, Pak. Ada yang lain mau jawab? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa nih? Oke. Indra, Pak. Ya, Indra. Kalau menurut saya, Pak, itu adalah kemandirian, Pak. Jadi di desa itu kayak sudah diberi kesempatan untuk membuat kebijakan yang berpotensi untuk membangun desanya itu, Pak, dengan memperhatikan kebijakan di atasnya, Pak. Seperti itu kalau dari saya, Pak.
Iya, diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan. Pengelolaan apa? Tadi sudah disebut, pengelolaan sumber daya, Pak. Ya, pengelolaan pembangunan dalam kata menggunakan sumber daya lokalnya. Nah, dengan memperhatikan perundang-undangan yang lain, kan begitu. Jadi desa itu diberi peluang ya untuk merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, memonitor pembangunan. Oleh karena dia harus merencanakan pembangunannya yang sesuai dengan pengelolaan sumber daya lokalnya. Kan ini luar biasa. Yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Karena secara politik ini sudah ada pembelaan. Ya. Namun, nah kata-kata depan, namun sampai sekarang ketertinggalan di ekonomi masih ada gitu ya. Kenapa ya? Kenapa masih ada? Gitu ya. Kenapa masih ada? Ini sebab-sebabnya gitu. Pertama, kebijakan misalnya kita tuh kaya pangan dan sebagainya, tetapi kita tetap bicara impor pangan. Sekarang sudah ada badan apa sekarang soal pangan? Anissa, Fauziah. Badan Pangan Nasional. Iya. Anda harus ngikutin ya, bangun pangan nasional, karena itu dekat dengan soal desa ya. Ini kan untuk mengatasi ini. Ya, Anda lihat sudah ada upaya-upaya itu, tapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena persoalan strukturnya itu belum selesai. Desa sudah diberi kemenangan, sekarang sudah dibuat struktur baru, ada Badan Pangan Nasional. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ditangani ya. Tetapi selama orientasinya import ya sulit ya. Oleh karenanya kita masih juga ada ancaman stunting ya karena kurang gizi ya. Itu menjadi PR nasional juga. Nah, belum lagi desa itu menghadapi akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan ya, hutannya dirusak, bukitnya digali, maka longsor banjir menjadi bagian hari-hari orang desa ya. Nah, belum karena desa pertanian tidak terlalu menjadi dukungan ya. Orang-orang anak muda nggak mau masuk ke desa, maunya keluar ke kota. Karena pembangunannya bias kota. Oleh karena dalam kuliah ini selama struktur seperti ini dilakukan, kita menghadapi masalah nasional. Ya, karena desalah yang seharusnya dimulai untuk dibangun, dikembangkan, dan disitulah warga desa yang makmur akan menentukan Indonesia yang makmur. Itu, ya. Nah, apa sebabnya? Karena kita selalu mengandalkan kapitalisasi, ya. Semua itu didasarkan bagaimana menyelesaikannya dengan growth, dengan pertumbuhan, seolah-olah dengan pertumbuhan bagus, ekonominya bagus, rakyatnya makmur. Belum tentu. Tadi saya buktikan ya, saya buktikan data-data. Banyak daerah-daerah yang kaya, berkembang ekonominya, tetapi kemiskinannya malah tinggi. Ada persoalan struktur di situ. Ya, ada persoalan struktur karena kita selalu bicara pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi, selama tidak melibatkan masyarakat, tidak selesai. Mengapa ketidakterlibatan masyarakat? Karena persoalan ketimpangan struktur ini tidak diselesaikan dan tidak disadari. Kuliah sekarang ini saya menyadarkan Anda ada persoalan di antara kita. Selama kita tidak menyelesaikan masalah struktural ekonomi desa, ini tetap ada ya. Ini tetap ada. Apalagi dengan tambang. Tadi saya sebutkan kalau tambang itu tidak mendorong masyarakat ikut manfaatnya, selain hanya kerusakan lingkungan, kekayaan itu boleh diambil oleh orang kota, orang desanya menjadi masalah. Ya. Nah, siapa yang Anda dari desa nih, yang kuliah dari desa? Ada? Saya, Bapak. Iya, Pak. Siapa nih? Ya, silakan.
Iya, Pak. Boleh diceritakan dari desa itu dari rumah apa dari mana dan bagaimana bisa akses bagus? Izin menjawab Pak, kalau saya sendiri dari rumah menggunakan WiFi Pak. Lintang. Desanya di mana? Saya ada di Ngawi, Jawa Timur Pak. Di Ngawi. Anda desa kota, ya, desa dekat kota apa desa ya? Dari pusat kabupaten saya sekitar 15 km Pak. Masih desa kota. Dan dari desa dari kecamatan Anda? Apa Anda desa kecamatan? Iya, saya ada di dekat kecamatan sekitar 1 kilo dari rumah saya, Pak. Saya tidak aneh. Artinya karena seluruh kecamatan sudah tergabung dengan digital access ya. Saya pikir tidak masalah. Tetapi Anda bisa tunjukkan ya seberapa banyak warga desa Anda itu memanfaatkan jaringan ini ya dengan produktif. Apa hanya main HP, kemudian YouTube, main game, anak-anak mudanya, apa gimana? Lintang. Kalau yang saya lihat, pemuda di sini itu lebih banyak kurang produktif sih Pak untuk memanfaatkan jaringan internetnya. Jadi lebih banyak untuk, ya seperti itu Pak, untuk bermain, untuk mengakses yang kurang produktif pokoknya. Gitu Pak. Sama untuk kuliah juga Pak. Ya, maka itu menarik untuk diteliti itu ya. Itu menarik untuk diteliti Lintang. Kan Anda mengalami juga. Saya Lintang bisa melakukan produktif, tapi kan tidak semua warga desa disediakan jaringan, tetapi kan tidak digunakan menjadi hal-hal yang produktif ya. Masuk ke digital ekonomi, melakukan promoting gitu ya. Terus diskusi dengan yang lain, termasuk Lintang kan kuliah. Syukur-syukur Anda punya jaringan ke tempat lain ya, ke luar negeri. Anda diskusi, kemudian ada satu ide dengan teman-teman di luar negeri, terus Anda bisa sekolah ke sana atau pergi ke sana, dibiayai oleh mereka karena ide-ide Lintang disukai. Kan itu hanya dengan internet bisa jaringan ini. Dan Anda jangan hanya bicara dengan Indonesia, bukan teman sekelas di KOK saya, di sosmed saja gitu. Ya, Anda bisa diskusi dengan dunia. Kan bahasa tidak jadi masalah sekarang. Meskipun kita tahu kalau ini bahasa Inggris Google, saya tahu oh, ini bahasa Indonesia diterjemahkan. Tapi tidak masalah, itu media awal untuk berkomunikasi. Jadi Anda harus punya sense bagaimana desa juga waktu punya jaringan, tapi apakah sudah produktif, apakah dia menjadi cara mengatasi ketimpangan struktural, itu harus Anda peka. Ya. Oke. Nah, sebagai penutup kuliah, saya harap ya kita diskusi ini semua kelas tahu tema kita dan sadar gitu. Oh, ini yang maksudnya. Tetapi saya tidak mau berlama-lama dengan analisis. Saya mau satu kelas ini punya gagasan bagaimana sih mengatasi keluar dari ancaman ketimpangan yang berkelanjutan. Karena undang-undang desa sudah keluar, BPN sudah mau digulirkan, tapi kok desa tidak maju-maju gitu ya. Kemudian karena Pak Lala bilang kita menghadapi ketimpangan struktural, ketimpangan apa secara ekonomi, dibuktikan semua dibicari kapitalisme, ya kemudian kita bicara semua dengan usaha-usaha besar kan gitu ya. Gimana kita mengatasi hal ini? Bukan tidak ada jaringan, Lintang bisa membuktikan saya punya jaringan, saya bisa kuliah, it's good. Tapi how to develop this kan begitu. Dan orang teman-teman warga desa saya yang lain bagaimana juga kita dorong kan gitu agar ketimpangan struktural ekonomi ini kita atasi masalah. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Anda bisa keluar dari ancaman ketimpangan berkelanjutan? Sudah ada upaya-upaya menangani ketimpangan struktural ini ya, dan apa yang harus dilakukan? Anda mulai dari desa Anda silakan. Anda mulai dari pengalaman Anda sendiri silakan. Tidak banyak, hanya satu halaman. Satu halaman itu dengan size areal saja 11 ya. Areal 11, satu spasi. Bikin judulnya, terus Anda apa idenya. Dan ini saya pikir menjadi bagian kalau Anda punya project nanti. Karena kuliah ke depan kita terus didorong ya. Apa sih yang Anda pikirkan untuk mencari jalan soal ini? Bukan hanya analisis.
Analisis tuh skripsi itu hanya begini ya berhubungan. Kan harus ditanya, jadi mau diapakan kan gitu. Nah, dalam kuliah ini saya dorong, Anda sudah diberikan ini timpang, ini persoalan ini, bahkan dengan cara pandang seperti ini menjadi ancaman ketimpangan berkelanjutan. Stop analisis, saya tanya, apa yang ada di pikiran semua mahasiswa di kelas ini, jalan keluar yang bisa dilakukan. Jelas dengan tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya izin mau leave dulu karena sudah lewat nih. Saya harus ada hadir di satu kegiatan ya. Jangan lupa absen ya. Absen. Kemudian tugasnya minggu depan dikumpul. Kalau bagus, siapa ya? Ada ketua kelas nggak di sini? Ada ketua kelas nggak? Nggak punya ketua kelas? Kasihan sekali nih. Herdian ketua kelasnya? Enggak Pak, belum ada maksud saya. Ya udah, Anda yang jawab. Herdian kebebanan nih sama saya. Bikin Google Drive ya. Tugasnya itu dikumpul ke Herdian masukkan ke Google Drive, terus simpan di grup. Biar saya bisa akses dan saya beri nilai. Siap. Ya, siap ya? Siap, Pak. Siap. Siap. Sampai jumpa lagi ya. Selamat belajar, berdiskusi, produktif ya. Gunakan digital teknologi sebagai sebuah ruang untuk menjadi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.